Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namah Budaya, Salam Salam kebajikan. Kebajikan. Perkenalkan, saya Sahrul Adit Ashari. Saya Ninyoman Putri Bana Aryani Saraswati. Baik, di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu PKMAI. Jadi nanti kita bahas itu semuanya. Mulai dari pengertian PKM, pengertian PKMAI itu sendiri, tujuan dibuatnya PKMAI, dan sebagainya. Sampai dengan bagaimana sistematika dalam penulisan proposal PKMAI. Yang pertama kita akan membahas mengenai program kreativitas mahasiswa atau biasa disingkat dengan PKM. Jadi PKM itu merupakan sebuah kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan jiwa kreativitas mahasiswa. PKM ini bertujuan untuk mengantarkan mahasiswa agar menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, tahu dan taat peraturan, serta objektif kooperatif dalam pembangunan keragaman intelektual. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai PKMAI. PKMAI merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari hasil kegiatan akademik lainnya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi PKMAI ini bertujuan untuk memberi pengalaman kepada mahasiswa agar dapat menghasilkan suatu karya tulis ilmiah. PKMAI tidak mengenal adanya pelaksanaan kegiatan secara fisik di laboratorium atau di lapangan. Kemudian dalam jenis PKM yang lainnya, kelompok mahasiswa menyampaikan proposal kegiatannya ke Ditjen Belmawa. Maka untuk PKMAI itu sendiri, kelompok mahasiswa cukup menyampaikan karya tulisnya tersebut dalam bentuk artikel ilmiah dan dikirimkan secara daring. Karya tulis tersebut ditulis mengacu pada kegiatan yang telah selesai dilakukan oleh kelompok mahasiswa, tetapi bukan berasal dari PKM dan juga bukan berasal dari kegiatan insentif pembiayaan lain yang mewajibkan luaran berupa artikel ilmiah. Nah, mungkin untuk PKMAI dan PKM itu ada kemiripan. Namun di sini kita bisa membedakannya dengan mudah, agar dalam penulisan PKMAI ini kita tidak keliru dengan PKM jenis yang lainnya, misalnya PKM PSA. Yaitu dalam PKM PSA, itu kegiatannya belum selesai. Artinya, kita masih perlu adanya kegiatan penelitian secara langsung ke lapangan. Sedangkan dalam PKMAI, di sini kita menulis dengan dasar bahwa kita sudah mengetahui hasil dan jawabannya. Kemudian untuk kegiatan berkelompok yang dapat ditulis menjadi artikel ilmiah, untuk proposal PKMAI, itu diantaranya adalah hasil praktik kerja lapangan, KKN, ataupun kegiatan akademik berkelompok yang lainnya, asalkan bukan tugas-tugas individu perkuliahan, skripsi, ataupun tugas akhir perkuliahan. Selanjutnya ada 3 karakter utama dari PKMAI, yaitu yang pertama tidak ada usulan pembiayaan, yang kedua usulan berupa artikel ilmiah siap terbit yang mengikuti kelaziman penulisan jurnal ilmiah. Yang ketiga, sumber penulisan artikel ilmiah tersebut adalah kegiatan yang telah selesai dilakukan kelompok mahasiswa penulis artikel. Tujuan dari PKMAI tersebut ialah untuk menumbuh kembangkan minat dan kemampuan mahasiswa dalam menulis artikel ilmiah. Selanjutnya kita akan membahas tentang penjelasan mengenai sistematika penulisan PKMAI. Yang pertama ada ketentuan-ketentuan umum, yaitu 1. Isian kelengkapan dari PKMAI adalah halaman sampul dan pengesahan. Kedua, halaman utamanya ada isi artikel, halaman inti dan lampiran. Yang ketiga, halaman intinya ada judul sampai dengan daftar pustaka yang maksimal 10 halaman. Yang keempat, proposal ditulis dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm dan yang lainnya masing-masing 3 cm. Dan yang kelima, halaman kelengkapan sampul sampai dengan daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf Romawi diletakkan di sudut kanan bawah, dan halaman utama yang dimulai dari pendahuluan sampai lampiran diberi nomor halaman dengan angka yang diletakkan di sudut kanan atas. Yang kedua kita bahas mengenai sistematika dari setiap babnya. Yang pertama ada judul.
Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Yang kedua ada nama penulis. Nama penulis dituliskan tepat di bawah judul, disertai dengan alamat institusi penulis, serta catatan kaki untuk penulis korespondensi. Yang ketiga ada abstrak. Abstrak maksimum 1 halaman yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak tidak boleh lebih dari 250 kata dan merupakan intisari dari seluruh tulisan. Abstrak ditulis dengan jarak spasi 1,0 dan di bawah abstrak ditulis 3-5 kata kunci atau keyword. Yang keempat ada pendahuluan. Pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena mengenai topik yang diangkat. Di dalam pendahuluan disertakan juga rumusan masalahnya. Yang kelima ada tujuan. Tujuannya harus diungkapkan secara jelas dan mencerminkan judul artikel. Selanjutnya yang keenam ada metode penelitian. Secara umum, metode penelitian ini berisi tentang bagaimana observasi, apa saja bahan dan alat yang digunakan, metode untuk memperoleh data atau informasi, serta cara pengolahan data dan analisis yang dilakukan. Yang ketujuh, ada hasil dan pembahasan. Bagian ini menjelaskan tentang apa saja yang diperoleh dari observasi. Umumnya berisi uraian dan analisis berkaitan dengan temuan-temuan observasi yang telah dilakukan. Yang kedelapan ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan ini menunjukkan jawaban atas tujuan yang dikemukakan di bagian pendahuluan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, ucapan terima kasih dan daftar pustaka. Berdasarkan pengetahuan tentang PKMAI yang sudah dibahas, maka judul PKM dari kelompok kami adalah penerapan asas jus Kurianovit dalam putusan Hakim Tunggal pra-peradilan mengenai penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Semarang. Kemudian rumusan masalah dari artikel ilmiah kami adalah bagaimana penerapan asas jus Kurianovit dalam putusan Hakim Tunggal pra-peradilan mengenai penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Semarang. Serta tujuan dari artikel ilmiah kami yaitu untuk mengetahui sejauh mana Hakim Tunggal pra-peradilan di Pengadilan Negeri Semarang dalam menerapkan asas jus Kurianovit dalam menetapkan sebagai tersangka atau tidaknya seseorang. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Om Santi 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 Om. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.